Halo, ketemu lagi sama Mingia di channel Alur Film. Di sesi video kali ini, Mingia akan mereview film Cina yang pada perilisannya sangat dinantikan oleh para fans waktu itu. Judul film ini ialah I Remember. Film romantis yang disutradarai oleh Zhou Nan dan dibintangi oleh Angelababy dan Li Hongqi. Film ini bercerita tentang seorang pria yang ahli IT, Fei Li, dan seorang gadis kalem bernama Zhao Ximan. Sebelum kita melanjutkan reviewnya, jangan lupa untuk subscribe dan like channel Alur Film ya, biar Mingia makin semangat buat nge-review Alur Film lagi. Kisah ini diawali dengan seorang pria cupu dan jamet bernama Fei Li. Ia bekerja sebagai teknisi IT di sebuah perusahaan pembuatan kunci peralatan bengkel dan sudah 3 tahun bekerja di sana. Selama itu pula, tak ada satupun dari karyawan tempat perusahaannya bekerja yang mengenal namanya, walaupun ia merangkap pekerjaan lainnya. Sampai suatu ketika, ia dipanggil oleh seorang gadis cantik staf baru di perusahaannya yang meminta bantuan untuk mengembalikan file yang rusak. Karena ia adalah ahli IT, maka pekerjaan satu ini tergolong mudah untuknya. Ia pun terkesan dengan gadis itu karena mendapatkan ucapan terima kasih dengan cara memanggil namanya yang tak pernah staf lain ucapkan. Ia juga memperkenalkan dirinya yang bernama Zhao Ximan. Perkenalan tersebut membuat Fei Li jatuh cinta dan menjadi kepo tentang segala hal dari Ximan. Mulai dari makanan yang ia sukai sampai keinginannya untuk melihat aurora. Hingga akhirnya ia tahu kalau pujaan hatinya sudah ada yang punya. Fei Li pun semakin insecure karena pacarnya Ximan adalah bos Fei Li sendiri. Ia pun berusaha untuk tegar dan meyakinkan dirinya kalau pujaan hatinya sudah berada di tangan yang tepat dan berniat mundur karena cinta tak harus memiliki. Selanjutnya, hari demi hari ia lalui hingga suatu ketika ia melihat sering murung dan tak pernah bahagia dengan kondisinya tersebut. Ia sering menangis diam-diam dan tak sadar kalau Fei Li sering memperhatikannya. Lalu film ini berlanjut dengan perusahaan yang mengadakan liburan ke negara Finlandia atau tempat aurora itu muncul. Liburan ini digunakan Fei Li untuk lebih memperhatikan Ximan, mulai dari senyumnya sampai tangisnya. Ia tahu bahwa Ximan selama ini selalu menyembunyikan perasaan sedihnya di depan orang lain. Mereka dan para staf pun menghabiskan liburan dengan sukacita, dan Ximan yang antusias juga membuat daftar perjalanan selama ia di sana. Namun, jadwal liburan yang tadinya seminggu dipangkas menjadi 4 hari saja. Fei Li yang mendengarnya pun menjadi gelisah karena ia tahu itu berarti mereka tak akan sempat melihat aurora di hari kemudian. Ia langsung teringat pada Ximan dan berusaha memperoleh jadwal aurora di daerah setempat. Keajaiban pun terjadi. Sebelum mereka pulang, malamnya ada notif di HP Fei Li yang mengatakan akan ada aurora muncul di sekitar mereka. Para staf pun antusias menanti, namun hingga beberapa lama mereka jenuh dan berkata bahwa Fei Li pasti sedang bercanda. Fei Li yang tak putus asa segera berdoa agar bisa melihat aurora dan bersama Ximan walau hanya 1 hari saja. Keesokannya, saat para staf sibuk dengan kepulangan mereka, Fei Li sibuk mencari Ximan yang tak ada di bus, dan malah melihat bos sedang bersama istrinya, yang ternyata si bos sudah berkeluarga dan selingkuh dengan Ximan. Fei Li yang melihat Ximan tak naik bus ikut turun dan mencarinya di hotel serta tempat lainnya. Setelah pencarian, ia menemukan kertas list Ximan di bukit salju dan mulai khawatir akan Ximan.
Hingga malam hari, ia memutuskan untuk meminta bantuan pada tim setempat untuk mencari Simon. Mereka pun berhasil menemukan Simon yang berniat bunuh diri dan segera membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata bahwa kondisi Simon saat ini mengalami amnesia sementara yang disebabkan oleh trauma. Namun ia jangan khawatir karena ini hanya berlangsung 1 hari saja. Faily terkejut, namun sesaat ia merasa ini adalah kesempatannya agar bisa lebih dekat dengan Simon dan berpura-pura menjadi kekasihnya. Simon yang awalnya tidak percaya punya pacar jamet segera diyakini oleh Faily dengan menyebut nama asli pacarnya dan membuat Simon menjadi pacarnya karena sudah bertanya pada teman-teman. Sekarang, mereka mulai jalan-jalan walaupun Simon masih dengan keraguannya. Namun, Faily tetap teguh pada rencananya dan memperlihatkan sebuah list rencana perjalanan yang ia buat. Simon pun percaya karena ini tulisannya. Dengan terpaksa, Simon pun akhirnya melaksanakan satu persatu list perjalanan tersebut. Sampailah di momen Simon dibawa ke sebuah toko musik dan di sana Faily membuat trouble yang membuat rak buku ambruk. Simon yang melihatnya menjadi ilfil dan tak percaya kalau kekasihnya adalah seorang pria ceroboh. Karena mendengar hal itu dari Simon, Faily lagi-lagi merasa insecure dan sadar diri sampai akhirnya ia meninggalkan Simon sendiri dan membuat Simon menyesal setelah mengatakan isi hatinya. Faily yang pergi ternyata tak benar-benar kesal. Ia malah pergi mencari tempat makan untuk mereka berdua. Namun, karena Faily tak punya cukup uang, maka staf di sana berkata mereka bisa dapat diskon jika berciuman. Simon pun tak mau. Namun ia cemburu karena Faily lebih memilih mencium nenek-nenek dan langsung mengajaknya pergi. Karena hal ini, ia pun menjadi bersemangat untuk berangkat ke liburan selanjutnya dan sekarang benar-benar menikmati kebersamaannya bersama Faily. Sampailah mereka di list terakhir yakni melihat aurora. Karena sudah full dan kondisi salju lebat, mereka tak dapat kendaraan. Melihat Faily kecewa, Simon pun membujuknya. Dan ternyata hari ini adalah hari ultah Faily. Ia pun segera mencari lilin dan kue untuknya. Faily terharu dengan kejutan ultah dari Simon karena ini adalah momen spesial pertama kali di hidupnya. Simon bertanya keinginan Faily dan ia berkeinginan supaya bisa melihat aurora. Dan ajaibnya, setelah itu badai salju berhenti, seolah doanya terkabulkan. Mereka pun segera pergi ke sebuah bukit dengan menggunakan kereta yang dibantu para serigala, karena sudah tak ada kendaraan lagi. Mereka sangat bahagia hingga membuat Faily lupa dan melepaskan tali pengikat serigala yang membuat serigala kabur. Alhasil, sepanjang perjalanan Faily menarik kereta hingga sudah tak kuat lagi. Untungnya, mereka bertemu dengan rombongan Santa Claus dan memberikan tumpangan serta menunjukkan lokasi yang bagus untuk melihat aurora. Akhirnya, keinginan mereka tercapai dan melihat aurora bersama. Sejak saat itu, mereka semakin dekat dan Faily memberanikan diri untuk melamar Simon. Ia pun menyetujuinya dan mereka mengadakan pernikahan abal-abal dengan cincin dari permen. Kemudian, tiba saatnya Simon mempertanyakan tentang hal private yang pernah keduanya lakukan bersama. Dan bahkan Simon sudah siap untuk melakukannya sambil memonyongkan bibirnya. Awalnya, Faily siap merespon, tapi saat Simon menyebutkan nama asli pacarnya, seketika Faily merasa bersalah dan akhirnya mengakui semua kebohongannya selama seharian itu. Ia meminta maaf sudah mengaku sebagai pacar Simon dan berkata mungkin ia berbohong, tapi perasaannya tulus pada Simon. Simon yang kecewa segera mengusirnya dan tak mau mendengar penjelasannya.
Ia pun penasaran dan mencoba mencari tahu tentang pacar asli dengan menelponnya. Namun Simon mendapatkan kenyataan bahwa pacarnya sudah punya keluarga yang bisa dipastikan selama ini selingkuhan. Ini juga penyebab Simon sering menangis sebelumnya. Mengetahui fakta tentang dirinya, ia tak habis pikir bahwa ia seorang pelakor, dan itu membuat dirinya terdiam dan kembali menemui Feli. Ia meminta Feli mengatakan seperti apa dia sebelumnya. Feli menjelaskan bahwa ia adalah orang yang menahan rasa sakit saat istri pacarnya hamil dan petalis tadi sebenarnya untuk dia dan pacarnya. Sebelum akhirnya ia berniat mengakhiri hidupnya di sebuah bukit karena frustasi. Ia juga berkata kalau ia pernah melihat Aurora dan melakukan permohonan untuk menjadi pacar Simon, walaupun itu hanya sehari saja. Dan dengan hilang ingatan, Simon tersebut merasa kalau permohonannya terkabulkan. Karena menurut dokter Simon, bakal pulih keesokan harinya, dan bahkan melupakan hari ini, makanya ia berani mengaku-ngaku sebagai kekasih Simon. Setelah itu, keduanya menghabiskan waktu yang tersisa bersama. Setelah puas bersenang-senang, Simon mengatakan kalau ia akan putus dengan pacarnya karena ia tak mau jadi pelakor. Yang dijawab dengan pesimis karena menurutnya apa yang dikatakan Simon saat ini percuma karena esok nanti ucapan tersebut tak akan diingatnya. Justru itu, Simon meminta Feli untuk mengingatkannya dan membuat sebuah video di ponselnya sebagai pengingat jika mereka pernah bersama. Sampailah akhirnya matahari terbit dan saat terbangun, memori satu hari bersama Feli benar-benar sudah lenyap. Ia pun pergi ke bandara untuk kembali ke negaranya, dan di saat yang sama, Feli kembali hanya bisa menjadi pengagum rahasianya dan memperhatikan Simon dari jauh. Keesokan harinya, Simon kembali ke kantornya dan tak mengingat sedikit pun tentang Feli. Lalu, lama temannya meminta foto-foto liburan mereka. Namun karena tak punya kabel data, maka Ika pergi ke staf IT dan meminjamnya. Staf di sana meminjamkan kabel milik temannya Feli yang sudah mengundurkan diri. Ia pun terdiam tanpa tahu itu siapa. Saat kembali ke laptop, Simon melihat hasil foto liburan bersama temannya dan menemukan sebuah video yang membuatnya menangis karena berisi kebahagiaan Simon saat berhasil melihat Aurora tanpa tahu siapa yang memvideokan dirinya tersebut. Masih dalam keadaan menangis, ia dihampiri Dong Fang dan meminta maaf dan ia berjanji akan membawanya melihat Aurora berdua, tapi ditolak dengan alasan kalau ia sudah mewujudkan impiannya. Walaupun ia tak ingat apa yang terjadi. Di akhir film, mengingat saat perjalanan pulang di pesawat, tanpa diduga ia melihat Aurora dan tanpa ia sadari, ada Feli yang juga sedang melihat pemandangan yang sama. Apa ini endingnya? Tidak, ternyata di credit scene, sutradara menyisipkan adegan di mana Simon pergi ke servis HP dan ingin mengembalikan data videonya. Dan yang namanya jodoh, ia bertemu kembali dengan Feli. Dan film pun berakhir. Yeay, siapa yang senang mereka akhirnya bertemu kembali? Dan udah saatnya Mingia pamit juga. Sampai jumpa kembali di film selanjutnya hanya di channel Alur Film. Bye-bye.